Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tezar Aurelio Irawan dari kelas 8A nomor urut 30. Dan pada hari ini, di segmen saya untuk menjelaskan mengenai hukum Newton. Apa itu hukum Newton? Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang ditimbulkannya. Hukum ini terdiri atas 3 macam atau jenis, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Untuk apa kita belajar hukum Newton? Yang pertama adalah sebagai dasar untuk memahami gerak dan interaksi benda di alam semesta. Yang kedua adalah sebagai dasar untuk mengembangkan hukum-hukum lainnya seperti hukum Newton 2 dan hukum Newton 3. Yang ketiga, sebagai alat untuk menjelaskan dan memprediksi pergerakan benda. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk menjelaskan berbagai fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai hukum Newton 1. Bunyi dari hukum Newton 1 adalah, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan, benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Pengertian dari hukum Newton 1 adalah, hukum Newton 1 ini sering disebut juga sebagai hukum kelembaban, yang mengacu pada kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan awalnya, yaitu diam ataupun bergerak. Hukum ini menyatakan bahwa 1. Benda yang diam cenderung akan tetap diam, dan yang kedua, benda yang bergerak cenderung akan terus bergerak dengan kecepatan yang sama dan arah yang sama. Contoh dari hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, sebuah buku di atas meja akan tetap diam di sana jika tidak ada yang menggerakkannya, dan yang kedua, bola yang menggelinding di lapangan akan terus menggelinding jika tidak ada gesekan dengan permukaan lapangan atau benda lain yang menghalanginya. Sekarang kita akan melanjutkan penjelasan dengan penjelasan mengenai hukum Newton 2. Hukum Newton 2 memiliki bunyi, yaitu percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh gaya berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Pengertian dari hukum Newton 2 ini adalah, hukum Newton 2 menjelaskan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan percepatan yang dialami benda tersebut. Intinya, semakin besar gaya yang diberikan kepada suatu benda, semakin besar pula percepatan yang dihasilkan. Namun, semakin besar massa benda, semakin kecil percepatan yang dihasilkan untuk gaya yang sama. Contoh dari hukum Newton 2 adalah yang pertama, mendorong mobil. Untuk mendorong mobil yang berat, kita membutuhkan gaya yang lebih besar dibandingkan mendorong sepeda. Ini karena massa mobil jauh lebih besar daripada massa sepeda. Yang kedua adalah menendang bola. Semakin kuat kita menendang bola, semakin cepat bola tersebut melaju. Ini karena gaya yang diberikan pada bola semakin besar, sehingga percepatan bola juga semakin besar. Dan yang terakhir, ada penjelasan mengenai hukum Newton 3. Bunyi dari hukum Newton 3 adalah setiap aksi menghasilkan reaksi. Ketika satu benda memberikan gaya kepada benda lain, benda yang menerima gaya memberikan gaya yang sama dengan gaya benda pertama, tapi berlawanan arah. Pengertian dari hukum Newton 3 ini adalah, hukum Newton 3 ini menjelaskan bahwa gaya selalu terjadi berpasangan. Tidak ada gaya yang berdiri sendiri. Ketika kita memberikan gaya pada suatu benda, benda itu akan memberikan gaya yang sama besar, namun berlawanan arah kepada kita. Gaya-gaya ini disebut sebagai gaya aksi reaksi. Contoh dari hukum Newton 3 ini adalah yang pertama, ketika kita menendang bola, kaki kita memberikan gaya kepada bola yang merupakan sebuah aksi. Bola pun memberikan gaya yang sama besar namun berlawanan arah pada kaki kita, yaitu merupakan reaksi. Hal ini yang menyebabkan kaki kita terasa sakit ketika menendang bola. Yang kedua adalah ketika kita berjalan. Ketika kita berjalan, kaki kita mendorong ke belakang tanah, yaitu merupakan aksi. Sebagai reaksi, tanah mendorong kaki kita ke depan sehingga kita dapat bergerak. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.